Yo guys, welcome to my channel, sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih caranya kita belajar motor kopling di turunan guys. Gimana sih cara kita ngeremnya, gimana cara kita ngegasnya, mengatur koplingnya, dan yang paling penting gimana sih caranya kita teknik engine brake yang benar guys. Karena untuk kita di turunan itu wajib banget menggunakan teknik engine brake sehingga kinerja mesin kita membantu kinerja rem kita. Oke, nah gimana caranya, ikutin terus video ini. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu guys. Karena di channel ini gue membahas semua tips and trick gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap guys. Dan gak hanya itu ya, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita merawat motor dan mobil kita agar seperti baru terus guys. Oke, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Yuk langsung aja kita belajar guys. Ya guys, kita udah ada di turunan guys. Nah ini kita bisa lihat ya, ini ke bawah itu menurun banget. Oke, dan ini ke atas itu menanjak banget ya guys ya. Oke, ini kita ke arah Cihanjuang guys, ke bawah. Nah, kita akan belajar di sini gimana sih caranya kita melewati turunan, dan gimana sih kita tuh pakai gigi berapa aja, dan gimana teknik engine brake guys. Nah, itu sangat penting ya guys ya. Jadi gini, teknik engine brake itu tuh saat kita mau turun ya, kita posisinya menurun, itu si kinerja mesinnya membantu kinerja rem, dan itu yang disebut engine brake. Nah, gimana caranya? Memakai gigi terendah yang sesuai guys ya. Nggak boleh terlalu rendah dan nggak boleh tinggi juga gitu guys. Kalau misalkan ketinggian itu nanti engine brake-nya tidak bekerja, tapi kalau misalkan terlalu rendah nanti itu engine brake-nya bekerja terlalu keras sehingga merusak dan membebani si mesin kita. Oke, gimana caranya? Langsung aja kita mulai guys ya. Ini kita pertama kali, sebelum kita mulai kita wajib menggunakan sarung tangan dulu guys. Nah, ini kita kenapa wajib menggunakan sarung tangan? Supaya kita tuh aman saat kita tuh di perjalanan guys. Kita kalau misalkan ada amit-amitnya ada crash atau apapun ya di jalan, kita tuh udah benar-benar aman karena kita dilindungi oleh sarung tangan ini guys. Nah, buat kalian juga yang lagi cari sarung tangan, gue udah pernah bahas guys. Sarung tangan mulai dari Rp10.000 sampai Rp170.000 guys. Itu bedanya apa aja, lalu dari build quality-nya dan lain-lain itu perbedaannya apa aja, udah gue bahas lengkap di situ guys. Oke, buat kalian yang belum nonton dan mau membeli, langsung aja kalian klik link di atas ya guys ya. Di situ udah gue bahas lengkap. Oke, nah ini kalau misalkan kita udah pakai sarung tangannya, udah siap berkendara ya guys ya. Ini kita nyalakan. Nah, kalau udah kita tunggu indikatornya sampai mati guys ya. Ini udah pernah gua bahas cara menyalakan motor yang benar guys. Untuk serian motor kopling ini di part 1 ya guys ya. Gimana caranya menyalakan motor yang benar agar tidak merusak mesin. Langsung buat kalian yang belum nonton, klik di atas ya guys ya, link di atas. Oke, ini kita starter dulu. Lalu kita lihat ya guys ya, di belakang aman. Kita masuk gigi 1. Nah, ini kita buka koplingnya pelan-pelan, lalu kita gas ya guys ya. Oke. Nah, di sini kalau gigi 1 kita pindahkan gigi 2. Nah, kalau turunan di jalan seperti ini jangan gunakan gigi 1 ya guys ya. Oke, itu karena akan membebani mesin. Nah, ini gua akan contohkan ya guys ya, gimana caranya kita kan ini ke bawah tuh menurun ya guys ya. Nah, kalau kita menggunakan gigi tinggi ya, ini akan gua contohkan misalkan kita pakai gigi 5 atau gigi 6 ya guys ya. Ini kan motor tuh bener-bener nyelonong banget. Nah, ini itu tuh akan membebani mesin. Kenapa? Karena kan jalanan ini kan menurun dan kita tuh harus menggunakan rem kaki aja. Nah, ini tuh yang akan menghabiskan si kampas remnya guys. Nah, ini makanya kita harus gunakan gigi yang rendah guys. Nah, ini kita gunakan gigi 3 ya guys ya. Nah, gigi 3 ini kalau untuk kecepatan, untuk turunan seperti ini sudah cukup guys. Kenapa? Karena ini kalau misalkan kondisinya seperti ini kita nggak usah ngerem ya guys ya. Kita nggak usah ngerem menggunakan rem kaki, dan kita juga nggak usah menekan si koplingnya guys. Nah, ini caranya seperti ini guys. Oke, jadi kita jangan menekan kopling, biarkan si motornya ini turun dengan sendirinya guys. Nah, ini tuh yang disebut engine brake guys. Nah, ini kan motor itu kondisinya tuh berjalan seperti ini. Oke, nah ini jadi kita tinggal tambahin gas dikit. Nah, jadi kita tanpa pakai rem, si mesin motor ini sudah membantu kinerja mesin kita guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Oke, dan saat turunan seperti ini dilarang memakai rem depan ya guys ya. Ingat ya guys ya, tidak boleh memakai rem depan. Kalau kita memakai rem depan akan berakibat motor kita tuh bisa slip dan jatuh guys. Oke, untuk kalian para pemula yang belum tahu gimana sih caranya kita ngerem, kita tuh kapan aja harus pakai rem depan dan pakai rem belakang, gue udah pernah bahas guys. Mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, itu semuanya sama guys. Oke, cara mengeremnya kapan kita harus pakai rem depan dan rem belakang. Buat yang belum nonton, langsung aja kalian klik di atas guys. Oke, nah ini kalau misalkan kita pakai gigi 3, ini kondisi segini 28 km, kita cukup pakai gigi 3 aja guys. Oke, nah kenapa kita jangan pakai gigi 2? Kalau kita pakai gigi 2 ya guys ya, nah ini kita akan gue contohkan pakai gigi. Nah, ini tuh terlalu pelan guys. Ini terlalu pelan, jadi si mesinnya itu terlalu dibebani. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi ini jangan ya guys ya, kalau kondisinya turunan seperti ini ya, ini turun tapi nggak terlalu curam banget, kita gunakan gigi 3 aja guys. Nah, oke, segini aja cukup.
Nah ini caranya guys ya. Ini kita posisinya tuh gimana sih kalau melewati turunan seperti ini? Ini kaki kita ya. Nah ini kita bisa lihat, kita nggak usah direm. Oke, ini yuk kita jangan rem depan, jangan rem belakang, kita gas dikit-dikit aja. Nah tangan kita juga di sini aja guys. Oke, nggak usah menekan kopling. Nah kalau misalkan ada mobilnya udah dekat, oke kita buang gasnya, lalu kita gas kembali. Nah seperti ini guys. Jadi saat kondisi seperti ini tuh kita posisinya kayak gini aja guys. Oke, kita mainkan si gasnya guys. Oke, kita di gigi 3 aja. Nah kenapa jangan di gigi 4? Kalau kita gigi 4, nah seperti ini motor akan nyelonong guys. Oke, jadi engine brake-nya itu tidak bekerja. Jadi kita gigi 3 aja cukup. Nah lalu kita gas pelan-pelan. Dan misalkan nih kita mau menyalip mobilnya guys ya. Ini kita pakai sen dulu. Oke, kita lihat di depan, kita salip, lalu kita kembali lagi ke sebelah kiri guys, dan matikan lagi si sennya. Oke, nah ini kita gas aja. Udah cukup guys segini ya. Kita kalau misalkan berkendara itu jangan ngebut-ngebut, jangan tapi jangan terlalu pelan juga guys. Kalau misalkan kita cuma 10 km itu nanti ngagokin orang guys. Oke, nah kita gas pelan-pelan. Nah kalau ini kan motornya udah minta naik gigi ya guys ya. Nah ini kita jangan naik gigi. Oke, kita kalau misalkan mau jaga konstan si kondisi kecepatannya segini, ini kita di gigi 3 aja udah cukup guys. Oke, nah ini kita koplingnya nggak usah ditengket. Nah kita main gas aja. Kita juga kakinya nggak usah direm guys. Oke, jadi kaki sama rem tangan, rem kaki kita nggak usah pakai. Nah karena kan ini kondisinya tuh sekarang tuh agak sepi ya guys ya, cukup sepi. Tapi kan ini semua tuh beda ya guys ya. Buat kalian yang nonton video ini kan belum tentu di wilayah kalian itu kosong seperti ini guys. Nah kalau misalkan kita di wilayah kalian itu agak macet, agak padat, ya kita harus bantu dengan setengah kopling guys. Nah setengah kopling itu gimana? Ini kita jaga setengah koplingin guys, agar si gasnya ini nggak mati guys ya. Gas sama kopling ini harus seimbang. Kalau motor mati itu atau motor endet-endetan itu di jalan, itu diakibatkan karena si komposisi setengah kopling dan si gasnya ini tidak sama. Nah itu yang diakibatkan, makanya kenapa motor kita tuh endet-endetan. Nah itu guys. Atau kalau misalkan kita kondisinya pelan, motor kita tuh mati. Nah gitu guys. Jadi komposisi setengah kopling sama gas ini harus sama guys. Nah caranya gimana sih feelingnya supaya sama? Nah ini kita begini guys. Kalau misalkan kalian ya mau belajar nih, kita dari kondisi pelan dulu ya guys ya, kita rem. Nah begitu kita rem kan pelan nih, kita harus langsung tengket si koplingnya guys. Nah kita turunin misalkan ya dari gigi 1 guys. Nah kita dari gigi 1, ini caranya begini guys. Oke, cara pertama ini kita buka dikit-dikit ya guys ya, buka dikit-dikit sambil digas guys. Koplingnya dibuka dikit-dikit sambil digas. Nah lalu kalau misalkan udah maju, nah udah ngegerung banget ya guys ya, pindahkan, langsung buang, langsung tengkep, pindah ke gigi 2. Lalu kita sama guys, ulangi hal yang sama ya, gas kembali, buka dikit-dikit. Nah seperti itu guys. Oke, nah ini kalau kondisinya seperti ini kan agak padat ya guys ya, kita cukup di gigi 2 guys. Kenapa jangan gigi 3? Kalau di gigi 3 nah motornya nyolong seperti ini guys. Nah seperti ini ya. Jadi ini kita pindahkan ke gigi 2, tengkep, lalu kita turun ke gigi 2. Nah kita gas kembali. Oke, nah kita pelan-pelan aja, standby ya rem kakinya ya guys ya. Oke, ini standby itu di atas ya guys ya, di sini posisinya. Oke, nah kita gas pelan-pelan. Nah kalau misalkan kondisinya pelan seperti ini kita setengah kopling ya guys ya, 3/4 kopling. Nah supaya apa? Supaya nggak endet-endetan nih, endet-endetan seperti ini guys. Oke, ini kalau misalkan kita nggak tengkep ya guys ya, ini motor itu kan, nah dot seperti itu guys. Nah makanya ini kan kerasa ya guys ya, motornya nggak enak banget kan, dot kayak gitu. Nah makanya ini kita pakai setengah kopling, tujuannya supaya motor tuh nggak endet-endetan guys. Nah seperti ini. Jadi kan enak kan si motornya itu kalau misalkan kita gas tuh, nah enak banget kan, si motor tuh tidak anjuk-anjukan gitu. Kalau misalkan kalian juga, gue baca-baca komen kalian tuh banyak banget yang ngalamin, kok kenapa motornya tuh enjut-enjutan, atau misalkan motornya itu endet-endetan. Nah itu tuh karena koplingnya guys. Oke, jadi ini kita harus jaga sama kopling. Nah kalau menemukan jalan seperti ini guys, ini macet di saat di turunan guys. Nah ini kita posisinya di gigi 2. Oke, ini kita tahan setengah koplingnya guys. Ini kita full dulu koplingnya. Kalau ini dibuang sampai habis, ini kita harus tengkep full. Oke, nah kita lihat ya, ini macet ya guys ya. Kita gunakan rem kaki. Nah kita turun. Oke, nah ini kita pakai rem kaki, wajib rem kaki ya guys ya, tidak boleh menggunakan rem tangan. Oke, ini kita gasnya diisi, koplingnya dibuka sedikit-sedikit guys. Nah lalu kalau misalkan udah nggak ada lancar lagi, kita pindahkan ke gigi 3, buang sampai habis, tengkep masuk gigi 3.
lepas pelan-pelan koplingnya, lalu gas kembali. Nah, kita di gigi 3 udah cukup ya guys ya. Nah, supaya apa? Supaya engine brake-nya bekerja. Kalau misalkan kita si engine brake-nya kita nggak pakai ya, jadi kita pakai gigi tinggi, itu kasihan si rem kita guys. Jadi membebani si kinerja remnya itu secara maksimal ya guys ya, berat banget gitu. Jadi kan alangkah baiknya kalau misalkan kita menggunakan engine brake, dan itu sangat disarankan untuk kita tuh menggunakan teknik engine brake guys. Oke, ini kita kalau udah pelan lagi, kita tank cap lagi full, lalu kita turun ke gigi terendah, langsung ke gigi 1 guys. Nah, kalau misalkan kita macet kayak gini, kalian juga kemarin yang nanyain kok pakai gigi berapa, wajib dari gigi 1 guys. Kenapa? Posisi gigi itu disesuaikan dengan kecepatan kita. Semakin cepat semakin tinggi gigi yang dipakai. Oke, jadi kalau misalkan kita awal-awal, kita permulaan seperti ini, baru jalan, itu wajib dari gigi 1, lalu kita pindahkan ke gigi 2. Nggak boleh dari gigi 2 atau gigi 3, apalagi gigi 4, 5, 6. Itu akan membebani mesin dan akan merusak si kinerja dari komponen yang ada di mesin motor kita guys. Oke, jadi pertama kali kita berhenti, posisinya berhenti di pinggir jalan, mau berhenti di lampu merah, mau dimanapun, pokoknya kalau kita baru memulai, mau macet dan lain-lain, wajib dari gigi 1 guys. Oke, tidak boleh dari gigi 2 dan seterusnya. Lalu ini kita gas ya guys ya. Ini kita posisinya gigi 3 udah cukup, kita gas aja. Nah, kalau misalkan ini kan jalannya ke sana tidak terlalu mudun ya guys, kita mau masuk gigi 4 boleh. Nah, ini caranya kalau udah ngegerung, buang sama ya guys ya, kita buka pelan-pelan koplingnya sambil digas. Nah, seperti itu guys. Oke, kita standby aja rem belakangnya ya guys ya, rem kaki. Oke, nah kita gas lagi. Nah, ingat setiap kali ada pelan seperti ini, langsung tank cap koplingnya, turunkan ke gigi 3. Jadi kalau misalkan kita menggunakan motor kopling ya guys ya, gigi itu wajib kita mainkan guys. Oke, harus dinaikin, diturunin, dinaikin, diturunin ya. Tidak boleh kita mau settle lagi, kita mau aman aja, mau di gigi 2 terus. Nah, kalau misalkan mau tenang seperti itu ya pakainya motor matic guys. Jadi kita nggak usah main-main gigi. Dan itu tuh udah gua bahas semua guys ya di channel ini. Cara belajar motor matic, cara belajar motor manual, cara belajar motor kopling, semuanya lengkap guys. Oke, nah ini kita posisinya kalau misalkan macet kayak gini, kita buka setengah koplingnya, kita nambahin gasnya. Oke, kita masuk gigi 2, sama lagi, ulang lagi, buka koplingnya sedikit-sedikit, lalu kita tambah gasnya, lalu buka lagi koplingnya. Nah, seperti itu guys. Kita masuk gigi 3, ulangin hal yang sama, buka koplingnya, kita gas pelan-pelan. Nah, seperti itu guys. Nah, ini kita kondisinya masih ke bawah ya guys ya. Ini kita masuk gigi 4, ulangin hal yang sama, gas lagi, buka koplingnya. Nah, seperti itu guys. Ini kita kondisinya masih menurun ya guys ya, ke bawah. Oke, dan ini kondisinya turunan macet guys. Oke, nah ini kita tank cap habis koplingnya, lalu kita turunin ke gigi 3 guys. Oke, kita gas lagi. Kalau kondisi seperti ini cuman 24-25 km, kita wajib gunakan gigi yang lebih rendah guys. Oke, nah lalu kita kalau misalkan ngerekam seperti ini, kita turunkan ke gigi 2, dan kalau udah kita turunkan ke gigi 1 guys. Oke, kita buka pelan-pelan koplingnya, lalu kita gas kembali, masuk gigi 2 lagi ke koplingnya. Jadi seperti itu guys. Kita kalau misalkan di jalanan yang turun, naik, pokoknya kita menggunakan motor kopling, harus dimainkan koplingnya ya guys ya, kopling dan si giginya dan gasnya itu harus semuanya itu dimainkan. Oke, kita masuk lagi tank cap, masuk gigi 3, buka koplingnya, lalu gas kembali. Nah, dan buat kalian juga yang kemarin nanyain kok gimana caranya kalau misalkan saat perpindahan giginya itu nggak entut-entutan ya guys ya, tidak halus. Nah, gini guys caranya ya, gua kasih tahu ya guys ya. Misalkan kita gigi 2 nih, dari gigi 2 kita gas ya guys ya. Nah, kita gigi 2, tahapnya adalah gasnya dibuang dulu sampai habis, langsung ditangkap guys si koplingnya. Tangkap, masuk gigi 3, lalu gas kembali, lalu buka koplingnya guys. Nah, seperti itu guys. Nah, sebaliknya gimana kalau kita mau turun gigi yang halus? Nah, misalkan kita ada di gigi 4 ya guys ya, kita mau turun ke gigi 3. Nah, caranya adalah kecepatannya itu harus emang udah sesuai guys. Untuk gigi 3 ya, kalau misalkan kecepatannya emang di gigi 4 lalu kita turunkan, ya pasti motor tuh langsung kayak gitu guys. Nah, ini kan udah pelan ya guys ya. Nah, ini caranya gimana? Ini kita gasnya dibuang dulu sampai habis, lalu kita tank cap sampai habis ya guys ya. Kita masukin ke gigi 3, lalu kita gas, lalu buka koplingnya sedikit-sedikit guys. Nah, seperti itu, dan si motor kita tuh akan enak ya guys ya perpindahannya. Oke guys, nah ini kita udah di jalan raya ya guys ya, kita udah di jalan utama, dan ini udah nggak menurun lagi ya guys ya. Oke, dan sekian ya guys ya
caranya kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau pengen nanya apa, ada yang gak jelas, langsung kalian tanyain aja guys ya, gimana caranya kalau kalian masih bingung di turunan itu harus seperti apa ngeremnya, atau misalkan gasnya atau koplingnya, baik kopling di tangan atau kita pindah-pindah gigi atau rem kakinya, semuanya pokoknya kalian langsung aja tanyain guys, dan gua akan semaksimal mungkin gue jawab komen-komen dari kalian secepatnya dan sedetailnya guys. Oke, semangat terus guys buat kalian. Oke guys, sekian dulu videonya, semoga video yang bermanfaat buat kalian semua, dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu langsung aja kalian komen guys di bawah. Dan kalau kalian ada request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung aja kalian komen guys di bawah. Dan request kalian ada banyak, bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue guys, karena di channel ini gue membahas semua tips and trik gimana sih caranya kita merawat motor kita, gimana caranya kita merawat mobil kita agar seperti bagus terus guys. Dan gak hanya itu ya, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dari belajar otomatis, belajar manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya tips and trik seputar otomotif terlengkap ada di channel ini. Oke, see you next video, bye bye.